Tapi balik lagi, tadi Aldi ngomong juga, Inggris itu bukan lawan yang gampang, apalagi di areanya kualifikasi. Tapi balik lagi sih buat gue, Italia lagi sedikit diuntungkan karena punya pelatih baru, strategi juga mungkin lebih fresh lah ya di mana. Ya mungkin Spalletti juga punya gaya bermain sendiri yang dirasa nggak cocok juga untuk pemain Milan untuk mengisi komposisi timnya. Tapi menyesuaikan sih bisa sebenarnya, tapi memang sangat disayangkan memang pemain-pemain Milan yang keturunan Italia memang lagi nggak perform aja sih di window sekarang. Aduh, bener-bener. Tidak hanya di Indonesia teman-teman. Ternyata wabah ini juga menyerang para pemain-pemain sepak bola di Eropa sana. Wabah ini disebut wabah judi. Kalau gue rasa inilah pentingnya pendidikan agama sejak dini. Tapi kan di sana juga beragama. Kuat loh di sana loh. Nggak jadi. Kerawat sendiri. Buongiorno tifosi. Welcome to Pinball, Opini Football. Kita akan membahas sepak bola dunia khususnya Italia. Bersama saya, Reza, si host magang yang saat ini sedang menggantikan host utama yang absen untuk melakukan tugas negara. Di episode kali ini, kita akan membahas prediksi Italia melawan Inggris yang akan berlangsung di Stadion Wembley pada dini hari nanti. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama para narasumber yang paling kredibel. Ada duta uang pinjaman saya dari pinjol saya. Dari pinjol Rangga saya. Halo, saya Alexander O'Connor. Alias Rex Orange County. Bentar, gue lagi masang, bro. Waduh. Itu bisa nanti dulu. Gimana? Lagi pinjam 100 ya? Pinjam 100 mau. Perkenalan, silakan dikenalkan dulu. Saya Samsul Herudin. Yo, luar biasa. Baiklah, kita akan membahas Italia melawan Inggris. Inggris melawan Italia yang akan berlangsung di Stadion Wembley dini hari nanti. Saya mau minta pendapatnya dulu dari Bapak yang paling skena. Oke, saya mewakili. Ini kan Alexander O'Connor orang Inggris. Betul. Ya, jadi gue akan membahas sudut pandang Inggris ya. Inggris dulu mungkin ya. Inggris kemarin di Windows kali ini dia belum mainin Euro Qualifier. Ini kan pertandingan ini kan untuk Euro Qualifier 2024 ya. Inggris kemarin hanya bermain friendly match melawan Australia dan kemarin hanya memakai lapis duanya. Pemain-pemain kayak Jude Bellingham, Harry Kane, setahu gue itu nggak dimainin. Bahkan Phil Foden, Rashford dan lainnya mungkin masuk sebagai cadangan doang. Jadi memang sepertinya Inggris sangat mempersiapkan dengan baik untuk melawan Italia besok. Karena kalau misalnya Inggris itu menang, kayaknya udah pasti dia akan lolos ke babak putaran final Euro ya. Dan menurut gua Inggris ini kalau dari permainan kemarin lawan si Australia sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Peluangnya juga lebih banyak dari set piece, dari serangan balik. Jadi secara permainan set play nggak oke. Terlepas mereka memakai lapis duanya, tapi secara strategi si Southgate gue juga nggak ngikutin banget sih. Cuman dari dua pertandingan lawan Ukraina sama lawan Ukraina kan seri 1-1 lawan Australia itu menang 1-0 doang. Menurut gua Inggris sebenarnya nggak jago-jago banget, tapi Inggris ini gua bilang kalau di qualifier ini sangat ya tim qualifier lah, gacor banget karena di Euro 2000 ya kualifikasi 2016, 2020, terus World Cup 2018, 2022 Inggris cuma kalah satu kali itu sama Ceko doang di qualifier. Jadi kalau di qualifier menurut gue Inggris sangat dominan lah. Jadi Italia pasti akan kesulitan apalagi mainnya di Wembley. Ya. Bapak pinjam 100, ada tanggapan yang berbeda mungkin? Kans Italia bagaimana karena terakhir itu kalah 1-2. Ya ini juga sebenarnya jadi kansnya Italia buat membalikkan lah kartunya. Jadi sekarang kan kondisinya lagi nggak diuntungkan lah. Dimana juga posisi 3 ya poinnya sama dengan Ukraine. Terus juga secara head to head-nya yang lagi harus dikejar sama Italia sebenarnya. Karena kan kalau misalkan ini bisa menang, head to head-nya lebih unggul dibandingkan Inggris. Tapi balik lagi, tadi Aldi ngomong juga, Inggris itu bukan lawan yang gampang, apalagi di areanya kualifikasi. Tapi balik lagi sih buat gue, Italia lagi sedikit diuntungkan karena punya pelatih baru, strategi juga mungkin lebih fresh lah ya. Dimana kan di leg pertama masih Mancini kan ya? Ya. Di leg pertama masih Mancini, mungkin dia akan kaget kali ya, bakal kaget ketemu sama
Italia yang diasuh sama Spalletti, di mana juga taktikalnya juga jauh berbeda dengan Mancini. Mungkin Mancini bisa juga pakai taktik 4-4-2 tapi atau 4-3-2-1, tapi secara permainan juga lebih ke dalam ya dibandingkan juga pakai strateginya Spalletti. Dan juga banyak pemain-pemain yang kemarin Italia lawan Malta itu kayak pemainnya banyak dirotasi juga, dan akhirnya ngelihat Raspadori balik lagi sebagai false nine. Jadi gue berharap sih harusnya bisa dapat 1 poin lah minimal untuk bisa ngejaga asa lolos ke Euro, karena pertandingan terakhirnya Italia itu harus ketemu Ukraine, di mana Ukraine juga Punya lagi kans yang sama ya. Iya, dan juga permainannya juga lagi meningkat lah, pace-nya juga lagi meningkat performance-nya. Itu sih. Dan ya itu waktu lawan waktu leg pertama juga golnya Inggris sebenarnya gol-gol ya bukan yang di set play gitu lah, gol kemelut di setelah corner sama satu lagi penalti. Iya, memang Gareth Southgate sih, memang tipikalnya Gareth Southgate. Jadi ya harusnya kalau mau ambil potensi kemenangan itu sih menurut gue bisa sih. Iya. Ini Italia tanpa Zaniolo dan tanpa Tonali. Kalau Bang Bara gimana ngelihatnya? Apakah asa ini tetap ada? Gua rasa ini match yang berat buat Italia karena memang ini grup yang lumayan ketat kan. Ada 3 tim yang berpeluang untuk mengambil 2 slot posisi untuk lolos. Inggris sudah pasti di atas angin karena bermain di kandang. Kemudian ditambah lagi Italia ada kasus tentang mengenai beberapa pemain mereka yang tidak bisa main. Gua rasa Italia akan sangat berat untuk lolos ke Euro kali ini karena nantinya pun lawan Ukraina itu mainnya di kandang Ukraina kan. Betul. Gitu. Jadi ini memang benar-benar kalau Italia tidak bisa mengambil poin di Wembley, gua rasa punya riskan untuk nggak lolos sih Italia. Tapi Inggris, gue masih megang Inggris sih di sini. Gue juga sama kayak Rangga, seri sih. Kayaknya untuk menang sih kayaknya sulit Italia karena ya dari beberapa urusan kita tadi bilang. Terus Italia juga dengan Spalletti-nya belum terlalu, menurut gue belum terlalu benar-benar nyetel. Maksudnya masih gonta-ganti pemain, copot sana sini, masih cari formasi terbaiknya lah. Jadi menurut gue belum bisa, bukan belum bisa sih, maksudnya ya masih sulit. Walaupun kemarin menang juga tapi kan ya lawannya Malta. Dan pun saat ini masih di bawah klasemen, baru golin 1 kali, kebobolan 15 kali. Ya Malta sih, maksudnya kalau sampai kalah justru itu yang jadi pertanyaan kenapa nggak bisa menang. Tapi dan masih problemnya masih di area nomor 9-nya Italia itu masih belum nemuin performanya sih. Skamaka baru sembuh dari cedera juga sih. Iya, biarpun udah dibawa ya. Retegi nggak ada. Tapi ngomong-ngomong soal ada pemain yang lemah, ini ada Samuel Ricci dan Politano yang bergabung dengan skuad Italia untuk menggantikan Tonali dan Zaniolo. Nah, mungkin gue mau ke Rangga dulu. Apakah 2 pemain ini adalah pemain terbaik yang dimiliki Italia untuk menggantikan Zaniolo dan Sandro Tonali? Tentu tidak lah jawabannya. Tapi untungnya nggak Pobega yang dimasukin sih. Kalau Pobega dimasukin kayak Pobega. 11 pemain dan 1 batang kayu ada di bench. Menurut gue sih untungnya Ricci yang dipanggil. Tapi dia kan main di Torino ya. Menurut gue sih kayaknya secara performance Ricci juga masih lumayan stabil. Biarpun bukan pemain terbaik di sektor tengah sebenarnya. Masih ada banyak opsi juga biarpun ada iklan tadi ya. Biarpun ada iklan, biarpun malu masih UMKM nih, malumin aja. Ya biarpun ya gue nggak tahu lagi sih di sektor tengah masih ada yang lebih capable gak sih? Oh ya, karena kan kalau Spalletti kan manggilnya yang lagi on fire kebanyakan kayak Bonaventura kemarin terus Orsolini. Ya tapi Raspadori tidak. Maksud gue dan Politano juga masih angin-anginan buat gue, tapi memang di sektor sayap kanan sih nggak terlalu banyak opsi. Iya betul. Jadi memang dia akan panggil yang paling familiar dan paling familiar dengan taktikalnya dia. Jadi menurut gue ini kayaknya memang buat tambelan aja sih, tapi bukan sebagai pemain utama. Di kanan udah ada Orsolini, udah ada Berardi. Jadi buat gue sih kayaknya ini pelapis yang dipakai jika dibutuhkan, udah kepepet aja sih. Oke. Kalau dari Bapak Al? Iya, gue juga menganggap ya pemain ini cuma pemain yang penambel yang bukan untuk bakal dimainin menurut gua. Bukan starter lah ya. Bukan starter. Paling cuman buat killing time doang kalau misalnya ada pemain yang cedera atau di akhir pertandingan udah menang. Terus soalnya kayak Samuel Ricci juga di Torino, ya gua nggak terlalu nonton sih, cuman kayaknya bukan yang benar-benar menonjol banget di timnya itu lah ya. Sering rotasi juga kok, kayak Carlo Linetti juga sering maksudnya pemain rotasian juga lah. Memang 2 pemain ini bukan pemain yang first starting line up-nya selalu starting line up, bukan yang ya tadi kalau lu bahas Raspadori sebenarnya di klub juga nggak oke sebenarnya, mungkin karena pilihannya nggak ada yang lain juga. Iya, betul. Kalau ya Politano juga sekarang kan dengan ada Berardi yang kemarin di Windows kemarin kan dia nggak dipanggil karena baru main belum main juga lah.
akhirnya di window ini dipanggil dan langsung ngasih impact 2 gol, dan gol pertamanya yang lewat Malta itu gol Berardi banget sih, pressing ke tiang jauh. Ya, betul. Terus ya menurut gua sih kalau misalnya untuk menggantikan Tonali dan Zaniolo ya karena waktunya aja kepepet ini adalah siapa aja yang lagi tersedia itu gue yang belum panggil. jalan-jalan. Benar. Kalau Bang Bara mungkin ada. Tapi itu pemain kaya loh Ricci. Waduh, iya benar. Betul. Benar. Sayangnya Iya kan, bener kan? Sayangnya dia Italiano. Bukan itu artinya Ricci berarti Bang. Ada pandangan lain Bang? Nggak ada, ini nggak bakal dimainin juga sih, walaupun dia misalnya Italia pun menang lah di kandang Inggris untuk killing time, bukan mereka juga karena si Tonali kemarin kan Tonali inti nih, ketika dia nggak ada kan masih ada Bonaventura, masih ada yang lain-lain, masih ada Barella, Baresi. Posisi Tonali bukan tidak tergantikan sebetulnya di Italia ya. Memang Spalletti itu suka pemain yang seperti Tonali, makanya dijadiin starter yang kerja keras namun juga bisa mengatur permainan. Nah kalau dari pendapat gue pribadi, Italia memang harus meraih poin sih paling tidak, minimal di pertandingan antara Italia melawan Inggris ini untuk menjaga asa, karena betul tadi kata Rangga dan kata Aldi bahwa Ukraina ini punya poin yang sama. Jadi kalau misalnya Italia gagal menang itu akan berat sebetulnya, akan lebih deg-degan lah ketika menghadapi beberapa pertandingan ke depan gitu. Tapi Italia udah biasa juga nggak lolos kan. Betul. Euro Tapi kan Euro Italia terlalu lama untuk nggak lolos ya. Rasanya ada yang kurang kalau Italia nggak lolos ini. Piala Dunia kemarin kalau nggak salah nggak lolos. Iya betul kan. Masa back lagi. Iya itu dia. Jangan, tapi ada yang menarik dari skuad Italia saat ini gitu. Karena biasanya skuad Italia itu tuh terdiri atas pemain Juventus, Inter Milan dan AC Milan yang gua tahu ya sebagai penonton, sebagai tifosi Serie A gitu. Nah sekarang tidak ada pemain Milan yang masuk di skuad Italia. Menurut Bapak Rex Orange County, apakah memang pemain AC Milan ini tidak layak berada di skuad Italia saat ini? Untuk yang saat ini ya, ini Saat ini. Secara objektif gue nggak melihat karena gue fans Inter juga ya, karena ya Kalau paling ada. fans Rex Orange County. Oh okay, I'm going to say in English maybe. No. Nggak ya, menurut gue ya. Stay in karakter. Nggak ya, soalnya ya yang tersedia mungkin main Italia gue lupa deh. Paling Calabria, Florenzi, Pobega, Mirante, Sportiello kan. Iya, Caldara cedera. Iya Caldara. Jadi ya 6 pemain 7 pemain lah itu yang main Italia. Main yang Milan pemain Italia di AC Milan. Iya, jadi memang kalau Calabria sekarang ada di Lorenzo. Terus ada Darmian yang lagi stabil mainnya. Jadi kemungkinan memang untuk saat ini si Calabria masih di bawah kedua pemain yang gue sebut tadi. Terlepas dari strateginya Spalletti entah itu masuk atau tidak, karena kan Pioli juga peran Calabria di strategi Pioli juga berbeda kan. Gue nggak tahu nanti di Spalletti bakal kalau dipaksain bisa masuk atau enggak. Terus masalah Pobega udah kita sama-sama setuju lah ya. Sama-sama setuju ya mungkin. Karena menurut gue gelandang Italia lagi bagus-bagusnya nih semuanya Iya. nih. Barella, Fratesi lagi on fire, cetak gol terus dia kemarin. Terus Cristante juga oke ternyata. Terus Locatelli sebagai penyeimbang di lini tengah. Belum lagi nanti ada Lorenzo Pellegrini, terus Bonaventura yang lagi on fire. Jadi emang kalau lini tengah Italia menurut gua padat banget Numpuk sih. padat Numpuk ya, banget. Terus kalau yang kiper tadi ya Provedel aja nggak dapet jam terbang kan. Provedelnya sampai sekarang masih belum dikasih masih Donnarumma ya utamanya. Iya, terus ya Sportiello walaupun bagus lagi dan kredibel juga di tapi Milan. pelapis kan. Untuk pelapis Provedel masih ada meret juga. Jadi masih benar-benar numpuk deh kalau menurut gua emang lagi nggak ada. Bukan rezekinya aja kalau menurut lu berarti ya, kalau gua simplified mungkin ya. Kalau dari Bapak pinjam 100? Kalau gua sih kalau di lini kiper kayaknya juga berat ya. Terus juga kiper-kiper tim-tim lain juga banyak kan, di Gregorio juga ada. Terus Vicario masih banyak lah pemain-pemain dari sisi kiper lah ya. Apalagi mesti ditumbalkan dengan kiper pelapis gitu. Feeling gue sih bakal berat. Tapi kayak di area-area bek kanan sih mungkin gue berharap sebenarnya Calabria bisa masuk, tapi balik lagi kemarin juga beberapa kali akhirnya kan jadi pemain pelapis doang, bukan pemain utama kan. Itu jadi problemnya, dan sekarang mesti diakui pemainnya Milan justru lebih banyak pemain-pemain dari luar Italia gitu loh, dan itu lebih sering dipakai sebagai starter. Mungkin ini kayak kejadiannya case-nya Napoli di musim lalu juga, di mana starting 11-nya lebih banyak pemain-pemain asing gitu ya. Kita bisa sebut lah ada banyak pemain-pemain non Italia yang main di sana gitu, dari sektor belakang sampai sektor depannya Milan. Jadi menurut gue ya nggak salah lah kalau misalkan Spalletti milih pemain-pemain di tim-tim lain gitu, karena memang lebih on form di sana gitu loh, lebih perform di sana. Ya mungkin Spalletti juga punya gaya bermain sendiri yang dirasa nggak cocok juga untuk
pemain Milan untuk mengisi komposisi Iya, timnya tapi itu. menyesuaikan sih bisa sebenarnya, tapi memang sangat disayangkan memang pemain-pemain Milan yang keturunan Italia memang lagi nggak perform aja sih di Iya. window sekarang. Kalau dari Bapak Kurniawan sebagai Kata fans siapa nggak asli- ada pemain Milan di Italia? fans asli ada siapa? Bonaventura. Bonaventura kan Donnarumma. nggak salah. Matteo Darmian kayak gitu. Tonali juga bisa kalau Iya, begitu Tonali. ceritanya. Iya. Cuman kalau yang masih berseragam Milan kalau begitu. Jadi kalau kita lupakan Pobega ya, sepakat ya. Kasian banget dah mas-mas ini Maafin ya dilupain Mas dulu ya. Pobega ya. Oke. Tapi kalau si Calabria ini, gue ngelihat ada andil Pioli di sini. Kenapa Calabria nggak bisa? Iya benar, Calabria nggak bisa tembus call up Italia walaupun susah untuk bersaing di line up ya. Line up, ya. Cuma karena kan gue lihat Pioli ini kan pakai 2 inverted fullback ya. Betul. Dan Calabria playing style-nya bukan seperti itu. Ketika dia dipaksakan, dia pasti nggak bisa perform. Iya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau tujuannya ke tim nasional dan Pioli kayak pengen ngebantu Calabria, harusnya tuh Calabria itu lebih ke defensive fullback yang itu sebenarnya satu pemain yang belum dipunyai timnas Italia sekarang. Karena semuanya attacking fullback semua. Iya. Jadi gue lebih ngeliat ke situ sih, kalau memang Pioli bisa ngerubah taktiknya dia paling nggak minimal di sisi kanan. Oke lah kiri Theo bisa main seperti itu. Kanan Calabria lebih difungsikan ke defensive fullback atau justru ganti pemain lain, tapi jadinya bukan pemain Milan juga yang ke timnas. Karena Calabrianya pindah, mainnya defensive fullback bagus. Iya, dipanggil jadi timnas. taktik Pioli menurut lo berperan untuk membuat meredupnya. Calabria ini kurang bersinar gitu. Iya betul. Gue lebih ngeliat sebenarnya ada hope itu di Lorenzo Colombo. Walaupun mungkin nggak di Euro ini, mungkin Piala Dunia 2026. Colombo tapi pinjaman, malah lagi pinjam kan? Masih dipinjam Monza. di Monza. Jadi ketika walaupun Scamacca juga masih di usia emas, tapi paling nggak ada backup lah untuk tipe permainan yang sama ujung tombak. Oke, kalau menurut gua pribadi, ya memang dari menumpuknya pemain-pemain pemain-pemain Italia ini di sektor belakang, terutama sayap kanan dan tengah, itu emang chance pemain Milan yang saat ini juga bukan bersinar di posisinya, itu juga ngaruh banget sih. Gue sependapat sama Bang Bara gitu kan. Nah, selanjutnya kita VAR dulu ya. VAR dulu dong. Apa sih? Pantes pada kesel bener. Kagak jelas komunikasinya. Aduh, ya nggak ketebak nih. nggak ketebak nih, Bang. Bagus. Tadi nggak gitu loh, gitu. Beda mas. Mereknya lagi. Kita minum Kok bagus ini. Kita gimana dikokop Mana gitu. belum masuk sponsor, udah keluar merek lagi. Aduh. Ini baunya 5 lagi orang keempat. Satunya siapa mas? Buat mas aja nanti ikut minum sini. Nah, Ini kayak bukan air putih ya, warnanya agak kelabu. Iya. Gelasnya Kartu Gak disiapin dong. Udah magang. Forza Italia. Forza Italia. Inggris. Seri A. Gue tetap gak mau ngomong Forza Italia, sorry ya. kompak ya? Maaf, gak keceplosan. Bener nih ada lumpurnya nih. Aman. Ini sumber pompa ya? Dragon. Itu merek Bang, udah. Jangan belum masuk. Merek lagi. Nah, selanjutnya ini aduh, benar-benar tidak hanya di Indonesia, teman-teman. Ternyata wabah ini juga menyerang para pemain-pemain sepak bola di Eropa sana. Wabah ini disebut wabah judi. Yang ada beberapa pemain yang saat ini tersangka ya, lagi diperiksa, yaitu ada Nicolo Zaniolo, ada Zalewski, Nicolo Zalewski, Fagioli dulu yang pertama. Fagioli pertama. Zaniolo, Tonali, Zalewski. Yang terakhir Zalewski itu. Terakhir itu Zalewski. Nah, ini wabah-wabah judi ini. Raja judi Nicolo. Wabah-wabah judi dan raja judi. Ini menurut lo tuh gimana? Mungkin gue mau ke Bapak Aldi dulu. Datanya Mukanya paling muka penjudi nih soalnya. Waduh. Gimana Bapak Aldi? Penanggapan Bapak tentang Ini salah wabah satu ini. bidang yang saya sangat tidak
amati lah. Ini jauh banget dari kehidupan saya. Enggak yakin gua. Siap. Jadi ini Masa sih? perlu riset yang berulang-ulang gua selama seminggu kemarin. Dan akhirnya gua tahu kenapa si Sandro Tonali itu ketagihan judi karena S-nya itu adalah slot. Slot Tonali. S-nya slot. Dan Oh, Zaniolo gitu, tuh Z-nya Zeus. Waduh. Pak, itu tadi Bapak menyebut ini loh, menyebut brand gitu ya, agak berbahaya brand. Gue kira Brand. itu Bapaknya Hercules. Tapi menurut lu apa yang menyebabkan para pemain ini tuh bermain judi gitu? Maksudnya kan secara penghasilan, secara pendapatan mereka ini juga bukan ada di garis kemiskinan gitu. Betul. Ini setelah saya riset. Bukan kurang uang gitu maksud saya, bukan gimana. Karena kalau kita bahas gaji, Saya harus teralat. Sandro Tonali ini gaji di Milan 4,6, pindah ke Newcastle 7,2 juta euro. Naik 3 juta lumayan lah ya. Naik. Lumayan. Zaniolo walaupun di Roma 4,6, turun di Galatasaray turun sempat 3,2, akhirnya naik lagi di Aston Villa 3,6 kalau nggak salah. Jadi naik. Jadi itu Tipis, marginnya tipis sih. Iya, tapi yang paling sedikit gajinya saat ini Fagioli 1,8 juta itu per tahun. Mungkin kalau diperbulanin itu 150.000 kalau nggak salah ya. 150.000 pounds. Euro. Makanya euro, dan kalau di Indonesia ini itu sekitar 2,3 M. 2,3 miliar lumayan Kalau ya. rupiah mungkin, ya. Iya, tapi mungkin buat gaya hidupnya masih belum cukup. Iya, lanjut. dan gua kalau yang gue bahas dari situs website Selidik sama dutaimigrasi.com. Ini serius gue riset. Oke. Biaya kehidupan normal di Italia itu cuma per bulan 1.000 sampai 1.500 euro. Jadi Jauh dari dari gajinya 150.000. tuh udah 150.000 tuh udah banyak banget marginnya. Iya, jadi gue rasa ini bukan karena masalah keuangan ya. Ini murni bener-bener karena masalah kultur di sana. Mungkin mereka memang sangat suka berjudi ya. Betting. Betting, tapi emang legal kan di sana. Kalau yang legal kan nggak masalah. Asalkan dia itu bettingnya di tempat yang terdaftar. Betul. Dan ya ini ya masalahnya kalau yang terjangkit benar sih, maksudnya yang tersangka kali ini kan karena mainnya di ilegal kan, dibermasalahkannya kan. Oke, iya betul. Nah, saya mau belok dulu ke Bapak. Ini udah duta pinjam 100 ini. Enggak, tapi kalau saya memang duta judi saya. Fokus saya. Memang terakhir kan kumis saya juga potong setengah gara-gara judi. Oh iya, kan. judi-judi Jadi lucu emang, lah ya. Perjudian dekat dengan kehidupan saya gitu. Tapi balik Berbahaya lagi. ini. Nah, maksudnya kan perjudian kita pindah bekerja itu perjudian. Oh, oke. Iya, dalam kehidupan itu semua tuh terjadi perjudian gitu. Belok kiri apa belok kanan? Ternyata kanan macet, berarti kan yang kiri yang benar. Itu kan berjudi. Baik. Semua itu adalah perjudian. Tapi balik lagi ke sepak bola ya, pemain-pemain ini. Buat gua sih, gua agak menolak statementnya Aldi tadi. Masalah biaya hidup 1.500 sana. Itu mamang-mamang sana yang hidupnya cuma 1.500. Kalau kehidupan normal orang Kehidupan biasa normal. doang. ya kan Minimal. mereka dan mereka udah bukan orang biasa lagi gitu, butuh gaya hidup gitu. Terus juga mungkin keluarga banyak, tetangga atau temen yang pinjam 100 juga banyak. Jadi buat gue sih ya balik lagi ya. Memang benar lebih ke arah mental sih. Arahnya memang yang dicari itu thrill-nya, yang dicari itu memang keseruannya, bukan masalah menang. Waduh, thrill motor. Waduh, ada aja ya mas ini ya. Yang dicari mungkin keseruannya, kesenangannya, dan balik lagi ini jadi problem karena sampai Tonali kan terakhir sampai teman-teman klub lamanya juga bilang kalau lo butuh bantuan karena ini jadinya penyakit gitu loh. Jadi kecanduan gitu. Butuh bantuan untuk maksudnya sembuh dari wabah deposit enggak. Bukan. Jadi butuh bantuan untuk ya menyembuhkan. Ini sebagai kecanduannya untuk disembuhkan. Tapi yang sangat disayangkan terakhir informasinya bakal ada 10, kemungkinan besar akan ada 10 pemain yang diketahui sama si namanya Fabrizio Corona, beda sama Romano ya. Yang ini nih kalau kan bawa berita buruk kalau berita buruk aja kerjaannya ngasih info buruk aja, tapi kemungkinan bakal ada 6 pemain lagi yang dilaporkan, dan ya gue berharap sih pemain-pemainnya seri C aja gitu, jadi pemain-pemain di seri A. Tapi kalau dari yang gue bahas, gue lihat di sosial media sih ada nama kayak Federico Gatti, udah masuk ya, terus udah masuk Nicolo ya, Barella. Pada Inter ada Nicolo Barella sama Davide Pratesi juga. Lazio banyak banget tuh, ada Nicolo Casale, Lazzari, Luis Alberto. Nicolo banyak ya. Banyak banget mereka Lazio, semua ya. Roma, dan ya mungkin Milan cuma Florenzi yang tadi yang gue dapet.
Ya, tapi ya ke nama-nama tadi tuh belum fix dan rata-rata nama-nama tadi anak muda semua kan. Anak muda semua, Jadi memang padahal anak muda nih yang lagi menggandrungi. Biasanya anak muda diri-diri dekat gitu. sama pemabuk gitu. Pemabuk kan legal gitu ya. Iya, di Maksudnya sana ini- wine legal. Iya, itu. Tapi di sana judi juga iya, legal judi asalkan nggak Asalkan karena kan bettingnya terakhir di yang tempat kasus- yang iya. seharusnya. Kasus yang di Inggris kan si Ivan Toney kan ngebetting Ivan dirinya Toney, sendiri. iya, iya. Akhirnya dia juga dihukum. Menurut gue ini bakal jadi kasus panjang, bakal ada banyak pemain-pemain yang mulai cepuin pemain-pemain lain untuk pilihannya untuk meringankan hukuman juga sama ya gue nggak mau dihukum sendiri, gue mau ngajak yang lain. Oke, kalau Dewa Judi dari Kamera gue mana? Ini. Nah. Ini kalau gue rasa inilah pentingnya pendidikan agama sejak dini. tapi kan di sana juga beragama. Kuat loh di sana loh. Enggak jadi. Kerawat sendiri. Kalau dulu kita kan Iya. di ini Taman Pendidikan Al-Qur'an. Iya, betul. Oh, di sana ada. Ada, walaupun minoritas mungkin. Katolik kan. Masalah utamanya karena di sana tidak ada Pak Haji Roma Irama. Iya. Nggak ada lagu Yang mengingatkan nggak ada yang judi. mengingatkan mereka Anak-anak tentang muda bahaya lupa judi. semua. Lupa semua. Oke. Tapi kalau menurut Bang Bara, mungkin ini deh pertanyaan gua ganti deh. Kalau menurut Bang Bara, Oh, nggak bisa diganti. bukan enggak ada ya. Oh, enggak, kalau menurut gua mau nanya kalau pendapat Bang Bara ini apa sebenarnya bahayanya para pemain-pemain ini ikut berjudi gitu sebetulnya. Kalau menurut Bang Bara ya. Ya. Bahayanya pasti kalau dia bettingnya sampai ke match bola kan. Itu udah Oke. pasti karena sanksinya sangat berat. Bener-bener bukannya sekedar dia berjudi di situs yang ilegal, itu kan berarti cuma ancamannya denda atau kurungan. Tapi pasti dia kan mampu bayar. Tapi kalau bettingnya sampai ke bola, itu dia ancamannya benar-benar di ban 3 tahun dari Kayaknya sepak karena bisa jadi pengaturan juga. Betul, soalnya. karena menyangkut ke Rentan situ. dengan itu ya. Iya. Bang Bara ya. Oke. Soalnya contohnya Nikola Zalewski yang kita baca, Nikola Zalewski itu nge-betting dirinya sendiri akan dapat kartu kuning. Jadi itu rentan bahwa Zalewski akan melakukan itu sendiri Sendiri gitu ya. itu dan soal ya Jadi- dan waktu itu ada juga akhirnya ada Merusak fair play ya, statistik di menit keberapa terus dia lawan tim lalu ya Cremonense kalau nggak salah. Ya. Jadi dia tuh nge-betting dia dapat kartu kuning sampai menit 90 dia belum dapat kartu kuning sama sekali. Akhirnya di menit 90+4 dikala timnya udah menang juga dia melakukan pelanggaran yang bodoh gitu. Dan sengaja biar BT dapat gitu. Iya, itu Bercair. menciderai fair play, asas fair play ya. Kalau dari Bapak Dewa Judi, dekat dengan judi? Iya, sebenarnya kan aturannya udah cukup jelas ya kayak di semua badan persepak bolaannya sendiri kayak di FIGC, di FA itu udah diatur juga sebenarnya bahwa kalau lo ngelakuin judi spesifik ke permainan yang lo ambil, misalkan lo pesepak bola terus lo judi di sepak bola dan spesifik di permainan lo sendiri ya itu udah pasti menciderai fair play udah pasti gitu loh. Dan apalagi even yang Ivan Toney aja kan sebenarnya dia nyetak gol dan itu sebenarnya kan butuh usaha dan dia malah kena Tetap hukuman kena ya. juga. Jadi Iya. ya maksud gue hal-hal yang kayak gitu bahkan kayak orang terdekat juga kayak misalkan agen, keluarga itu juga bisa berpengaruh katanya bisa akan dilacak sampai ke situ karena terakhir Zalewski atau Zaniolo gitu, ibunya juga keseret karena maksudnya bukan ditarik tapi maksudnya ke bawah kasus judi ini Judi juga ini, gitu. ya. Jadi bawah Jadi ibunya yang bikin akunnya. Nggak, bukan itu Dia maksud bikin gua. akunnya ibunya. Gue dia ikut-ikutan kena kasus judinya ini juga ya. Gue nggak tahu sampai sedetail apa. Ngerti. Tapi gue tambahan lagi nih pertanyaan untuk Bang Bara nih. Karena Bang Bara ini paling kredibel kalau soal ini kayaknya ya. Kalau buat Bang Bara, menurut lo skandal-skandal ini, apakah akan berpengaruh ke Liga Serie A secara umum, secara keseluruhan gitu? Silahkan. Kalau memang mereka terbuktinya itu sampai benar-benar bettingnya mengenai sepak bola, itu pasti ini keruntuhan Serie A juga ya, karena akan banyak pemain yang di-ban yang nggak boleh main. Dan hanya di luar yang main di luar Liga Italia kan hanya sementara ini Segelintir, ketahuan kan ya, cuma segelintir. Tonali sama si Zaniolo kan. Tapi kalau sampai bettingnya ketahuan ke bola, ya itu akan banyak yang terpengaruh. Tapi kalau itu hanya sekedar dia di situs ilegal, ya dibayar denda juga beres sih. Cuma ini pastinya mengganggu persiapan timnas Italia ketika akan melawan Inggris. Itu udah pasti. Karena sampai Buffon pun kan mendampingi pemain-pemain ini. Jadi konsentrasi udah pastilah. Iya, Berantakan. jadi jangan-jangan Kalau dari lu, Di? konspirasi juga jangan-jangan. Ini kan dua Untuk pemain yang meruntuhkan- paling ini yang dicoret kan Tonali sama Zaniolo yang dua-duanya main di Inggris. Jangan-jangan ini konspirasi Dari FA-nya Inggris ya. Jangan-jangan Oh, luar biasa si cocok Corona ini
Dibayar Dibayar, oleh bisa Inggris. jadi. Iya, Jadi iya. gua cepuin nih pemain yang lagi main di Liga Inggris nih. Buat teman-teman itu agak spekulan ya, tapi Spekulasi ya aja, spekulan, ya. spekulan. Tapi kalau berdasarkan Tapi- data kan si Corona juga katanya memang Suka memeras ya. terkenal sebagai Pemeras. orang yang suka memeras pemain-pemain dengan tuduhan apapun lah. Dan memang di Italia itu cukup common sih, kayak terakhir yang gua tahu di Napoli itu Quagliarella diperas sama polisi dengan ancaman pembunuhan sampai dia pindah ke Juventus. Jadi hal-hal yang kayak gitu ternyata udah biasa juga di rootsnya. Jadi cepu juga udah biasa, judi juga udah biasa. Jadi gua Mirip-mirip sama Indonesia. Mirip-mirip sama nah itu yang saya bingungin, terlalu mirip Itu sih. kenapa kita sangat emosional dengan Serie Iya, A? makanya kan? kita ada kurva karena sud, itu kurva north ada- juga kan. Ada kedekatan secara kultur ya. Semua sama, judi-judi ini juga. Aduh. Tapi tentu itu kultur yang nggak baik ya teman-teman ya, tentunya ya. Kalau tambahan dari gua sedikit, kalau untuk menambahkan tadi para narasumber yang paling kredibel ini, sebetulnya yang dilanggar oleh pemain sepak bola ketika mereka betting terutama di sepak bola adalah pasal nomor 24 peraturan FIFA dan UEFA dan FIGC dan juga dalam hal ini FA karena kan peraturannya mereka itu turunan dari FIFA dan UEFA. Nah, tapi saat ini investigasi itu masih berjalan. Jadi kalau dari artikel yang saya baca di The Athletic, kutipannya itu mengatakan bahwa secara short terms ini tidak akan mempengaruhi gitu, belum ya. Tapi kalau misalnya long terms, tentu apabila ini sudah terbukti, nah itu kita nggak tahu deh akan seperti apa gitu ya selanjutnya gitu kasusnya ini. Nah, mungkin itu aja pembahasan kali ini teman-teman. Tolong dijauhi judinya ya. Kalau menurut pendapat para tifosi gimana? Silahkan tulis di komentar tentang kasus-kasus perjudian ini. Semoga para kawan-kawan tifosi dan para penonton pinball dijauhkan dari perbuatan tercela ini ya. Thank you. Amin. Amin. Ini pengakuan menjudi belum? Nggak jadi. Itu baru Itu berapa menit? berbahaya bang, berbahaya bang. Kita Kayaknya mau kita gantiin narasumber Kita apa sebagai kan? narasumber. kita simpan dulu ya, ini agak. Nah, Aduh, ada nih katanya nih. Karir kita masih singkat di sini, jangan dulu ya. Saksi hidup katanya nih, saksi hidup judi nih ada yang mau masuk katanya. Jangan. Oh, Oke, nggak mau. thank you Nggak mau, tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode yang hari ini dan yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok di pinsport.com untuk berita olahraga up to date. Gue Reza, see you on another episode. Bye-bye. Ciao. Ciao, ciao. Grazie ragazzi.